Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan untuk mempelajari pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Materinya hari ini masuk ke pelajaran 9. Bisa kamu cek di halaman 87. Tema yang akan kita bahas adalah perilaku gemar membaca dan pantang menyerah. Ini kenapa Ustazah bahas sekarang? Karena nanti insya Allah keluar di PAS ya, di penilaian akhir semester. Makanya silahkan disimak dengan baik. Bagi yang belum berdoa, silahkan di skip dulu, di pause dulu. Kita berdoa dulu ya. Oke. Alhamdulillah sudah berdoa semua ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang gemar membaca. Gemar itu apa sih Ustazah? Gemar itu artinya hobi atau senang sekali, suka sekali, sangat menyukai. Jadi gemar membaca itu sangat suka membaca, senang sekali membaca gitu. Kenapa kita harus senang membaca? Karena membaca ini ada di wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW kepada Nabi Muhammad, yaitu diturunkannya saat Nabi Muhammad ada di Gua Hiro. Nah, ketika Nabi di Gua Hiro itu, malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang mana pertama tuh ayat pertamanya Iqra. Nah, malaikat Jibril tuh nyuruh Rasul untuk bacalah gitu. Iqra, bacalah. Nah, waktu itu Rasul ketakutan, tapi akhirnya Rasul bisa mengikuti. Nah, misalkan nih ya, ada di antara kalian atau kamu, ternyata aku gak suka baca Ustazah. Gimana caranya supaya kita jadi suka membaca? Nah, yang pertama kita harus pahami dulu bahwa buku itu, seorang muslim itu harus rajin membaca sesuai wahyu yang pertama ya gitu. Jadi kita harus bisa mencintai buku. Kalau kita sudah cinta, insya Allah kita akan jadi senang gitu. Kemudian kita juga harus mengenali buku yang akan kita baca gitu. Jadi kalau kita mau baca sesuatu, kita kenali dulu nih, kira-kira ini cocok gak ya aku baca. Nah, kalau kita sudah mengenali buku-buku yang sesuai dengan kita, maka kita akan terbiasa dan kita akan merasa membaca adalah sebuah kebutuhan. Iya, membaca itu adalah sebuah kebutuhan karena buku itu adalah jendela ilmu. Banyak ilmu yang berserakan di dalam buku yang kalau kita nggak baca, nanti kita menjadi kurang bekalnya. Gitu. Lanjut ya, manfaat gemar membaca. Yang pertama, menambah ilmu pengetahuan. Oh, sudah jelas. Orang yang gemar membaca, rajin membaca, senang membaca, dia akan memiliki ilmu pengetahuan yang lebih luas, yang lebih banyak dibanding orang lain yang malas membaca. Kemudian, membaca juga bisa menjadi sarana untuk menenangkan pikiran. Gitu. Misalkan kamu capek lihat HP mulu, nah kamu baca buku santai-santai. Nah, itu bisa menenangkan pikiran. Kemudian kita bisa mengambil manfaat dari pengalaman orang lain. Kok bisa Ustazah? Iya, buku itu kan ditulis sama orang lain. Nah, berarti ada pengalaman dia di situ yang kita bisa mengambil manfaatnya dari buku yang telah kita baca. Kemudian juga menambah keyakinan. Menambah keyakinan terhadap apa nih? Terhadap apa saja, misalkan tentang pelajaran IPA gitu ya. Nah, kok setelah kita membaca, kita semakin yakin, semakin paham, oh ternyata tata kerja fotosintesis tanaman itu seperti ini toh gitu. Pokoknya dengan kita memperbanyak membaca buku, itu insya Allah akan menguatkan kerja otak kita, menambah keyakinan kita terhadap banyak hal gitu. Kemudian meningkatkan mutu sumber daya manusia. Mutu itu ini ya, kualitas. Sumber daya manusia tuh maksudnya ya kita itu sumber daya manusia lah gitu, orang. Jadi meningkatkan kualitas
kita meningkatkan kualitas manusia. Iyalah meningkat, yang tadinya nggak tahu setelah membaca jadi tahu. Dan kemudian masih banyak manfaat gemar membaca yang lainnya. Oke, ini tadi yang gemar membaca ya. Sekarang kita masuk ke apa nih? Coba dilihat. Ada sebuah gambar. Nah, coba kamu bisa nggak pahami kesimpulan dari gambar ini? Oke, jadi ini adalah tentang pantang menyerah. Tuh ada tulisannya di sebelah kanan ya. Pantang menyerah. Awalnya dia semangat, tapi pas udah dekat sama keberhasilannya, dia menyerah. Jadi nggak jadi dapet deh. Gitu. Makanya pantang menyerah ini harus terus menerus, nggak cuma di awal aja semangat, tapi sampai akhir dia harus semangat, pantang menyerah. Oh iya, pantang itu yang kemarin dibahas di Morning Talk ya. Pantang itu artinya harus kita hindari, atau bisa juga hal yang terlarang. Jadi pantang menyerah artinya menghindari menyerah, atau jangan menyerah, dilarang menyerah gitu ya. Nah, makna pantang menyerah ini berarti kebalikan dari menyerah, yaitu sikap yang tangguh, kuat, tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi apapun itu. Nah, orang yang pantang menyerah, orang yang tangguh, orang yang kuat ini, kenapa dia bisa pantang menyerah? Karena dia yakin bahwa semua yang terjadi adalah kehendak dari Allah. Semua yang terjadi sesuai dengan izin Allah. Gitu. Allah itu maha tahu loh apa yang terbaik buat kita. Makanya orang yang pantang menyerah akan selalu bersabar dan bersyukur terhadap apapun yang terjadi kepadanya. Bersabar ketika apa yuk? Ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan musibah, ketika misalkan uangnya hilang, atau misalkan ketika tiba-tiba kesandung jatuh, atau tiba-tiba misalkan juga pas lagi ke sekolah bukunya ketinggalan. Nah, itu harus bersabar. Nah, tapi bersabar ini bukan berarti kita diem gitu ya. Bersabar itu juga kita berusaha, kita tahu nih salahnya di mana, atau kita bisa mengevaluasi diri kita. Nah, untuk kedepannya kita bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Kemudian juga selain bersabar, orang yang pantang menyerah itu juga selalu bersyukur terhadap segala macam nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, gitu. Karena nikmat Allah itu nggak putus-putus ya, dari bangun sampai tidur lagi. Dari bangun, ada nggak di sini yang bangunnya menggap-menggap, nggak ada oksigen? Insya Allah nggak ada ya, alhamdulillah masih bisa nafas semuanya. Masih nyaman, bukan yang dihirupnya tuh bukan asap, tapi benar-benar oksigen yang bagus. Kemudian habis itu bangun tuh kan ya, terus ke kamar mandi, wudu, itu masih ada punya air. Pokoknya banyak banget deh hal yang bisa kita syukuri. Nah, pembiasaan sikap pantang menyerah. Jadi kalau kita mau bisa konsisten untuk memiliki sikap pantang menyerah, kita harus membiasakan dari kecil. Nah, bagaimana cara membiasakannya? Yang pertama, berpikir positif kepada Allah nih, husnuzon kepada Allah. Karena setiap kejadian yang dialami terjadi atas izin dan kehendak Allah gitu. Jadi apapun yang terjadi, kayak misalkan nih kita sekarang lagi diuji dengan corona. Nah, kita harus tetap husnuzon kepada Allah. Mungkin Allah ingin kita bisa lebih dekat dengan keluarga gitu. Yang tadinya nggak terlalu dekat atau lebih sering main di sekolah, sekarang jadi main di rumah sama orang tua, juga bisa nyobain belajar sama orang tua gitu. Atau juga misalkan misalkan nih pas lagi ujian ternyata soalnya susah, terus kamu nggak bisa ngerjainnya. Nah, itu kita tetap harus husnuzon kepada Allah. Kira-kira ini apa ya maksudnya ya? Oh, ternyata maksudnya Allah tuh pengen supaya kita bisa belajar lebih giat. Mungkin usaha kita yang kemarin itu masih kurang gitu. Jadi harus tetap husnuzon kepada Allah. Kemudian yang kedua, berpikir positif kepada diri sendiri atau optimis gitu ya.
Jadi kita jangan pernah meremehkan diri kita sendiri, karena Allah itu menciptakan kita dengan potensi yang luar biasa. Wah, ini sangat tulis, maksudnya luar ya, bukan meluat gitu. Setiap kita itu punya potensinya masing-masing, punya kecerdasannya masing-masing. Nah, Allah itu sudah menciptakan kita sedemikian rupa, menjadi makhluk yang sempurna, menjadi khalifah di muka bumi. Nah, makanya kita jangan menyia-nyiakan gitu. Kemudian juga kita harus berpikir positif kepada orang lain. Maksudnya gimana? Ya, misalkan ada perilaku orang lain yang kurang menyenangkan kepada kita, nah kita jangan sampai jadinya menyerah. Kita harus tetap husnuzon dan menjadikan itu pembelajaran, bahwa kalau misalkan sikap orang lain kurang baik kepada kita bisa jadikan pelajaran. Jangan sampai kita seperti itu, karena kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Lanjut ya, ini terakhir. Sikap orang yang pantang menyerah. Yang pertama, berusaha sekuat tenaga mewujudkan keinginan meskipun banyak halangannya. Kemudian, berdoa dan berserah diri kepada Allah atas segala usaha yang dilakukan. Jadi, kita tuh nggak cuma usaha, tapi kita lupa doa. Jadi selain usaha, kita juga harus memasrahkan, harus menyandarkan kepada Allah. Karena yang maha berkuasa itu kan Allah. Kita cuma bisa usaha, tapi yang menentukan hasilnya itu Allah. Makanya jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada Allah. Kemudian, orang yang pantang menyerah tidak boleh putus asa atas kegagalan yang dialami. Selanjutnya, orang yang pantang menyerah bisa mengambil pelajaran dari kegagalan diri sendiri dan juga orang lain agar bisa bangkit menjadi lebih baik. Terakhir, orang yang pantang menyerah menggunakan dan mengisi waktu dengan amal saleh. Ini seperti bahasan di Monitor lagi ya, teman-teman ya. Kita nggak mau pantangan yang Nah, semoga kita semua bisa menjadi orang yang mengisi waktu dengan amal solih dan menjadi bagian orang yang gemar membaca dan memiliki sikap pantang menyerah. Gitu ya, mungkin sekian dulu pelajaran PAI hari ini. Mohon maaf kalau misalkan mengganggu. Ini kan harusnya nggak ada kegiatan belajar mengajar ya hari ini, tidak ada KBM. Tapi Ustazah selipkan materi ini. Gak apa-apa ya, sambil disimak aja dan tidak ada tugasnya kok, tenang aja. Oke, terima kasih semuanya. Semoga Allah mudahkan ujiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.